Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua nih. Amin, mantap ya. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut alangkah bagusnya gitu kan, alangkah baiknya kalau ada secangkir kopi dulu ya, secangkir kopi asik ya buat menemani lah ya bro ya. Menemani kesempatan di pertemuan kali ini gitu kan. Siapa tahu gitu dengan adanya secangkir kopi di seruputan pertama bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Asik ya. Oke, sesuai dengan requestan daripada teman-teman semua. Jadi banyak yang bertanya dan minta dibahaskan lah ya. Dan mungkin beberapa minta saran juga, tapi yang namanya saran bisa dipakai bisa enggak, bebas ya bro ya. Mau dipakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ya itu tentang airdrop Bloom bro ya. Nah, airdrop Bloom itu udah secara resmi mengonfirmasi tanggal 27 itu akan terjadi yang namanya ya launching ya atau TGA ya bro ya. Oke, kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, yang pertama bro, karena ada beberapa informasi ya. Yang pertama itu dari pihak Bloomnya langsung, dia udah konfirmasi bahwasanya kan tanggal 27 itu Juni ya adalah hari yang kita semua tunggu-tunggu. Bloom TGA telah tiba. Jadi pada hari ini ya kan Anda dapat tuh berdagang Bloom di aplikasi mini dan bot perdagangan kami. Oke. Klaim airdrop Anda, tapi ingat token yang tidak digunakan akan dibakar bro. Jadi gini ya, mekanismenya nanti kan itu kita dapat semisal 100%, kita dapat 10 bloom ataupun 100 bloom ya, kita contoh dapat 100 bloom. Kalau kalian klaim di hari pertama itu kan hanya 30% yang bisa kalian klaim, ya berarti 30 bloom ya. Terus 30 bloom itu kalian klaim, maka 70 bloom itu akan di burning ya. Itu ya. Itu jeleknya belum bro ya, jadi kita ngeklaim tapi sisanya akan di burning. Nah, harapan dari pihak Bloom, kalian itu jangan ngeklaim, harapannya dari Bloom loh ya, itu kalian itu diharapkan tidak ngeklaim sampai bener batas waktu yang ditentukan vestingnya 180 hari ya. Oke. Terus deposit ton ke saldo Anda untuk biaya gas dan transaksi. Nah, jadi kalian membutuhkan ton tuh ya bro ya, ton untuk gas fee-nya lah ya. Mungkin 1 ton juga cukup, nggak apa ya, bisa dikatakan 1 ton itu udah lebih dari cukup lah. Sisa nanti gitu bro ya. Oke, kita mengacu pada poin kedua karena banyak yang masih bingung juga antara mau diklaim atau enggak gitu ya kan. Kalau menurut saya pribadi ya bro ya, kalau saya klaim ya, walaupun 70% akan di burning lah, masa bodoh lah ya, daripada nanti kita ngeklaim nanti harganya hancur ya kan, lebih baik ngeklaim di awal gitu aja bro ya. Semisal nanti harganya turun ya dihajar lagi, kita beli gitu aja bro kalau kita yakin dengan Bloom gitu kan. Tapi kalau kalian wah udahlah nanggung tunggu aja 180 hari ya nggak apa-apa gitu, bebas aja. Jadi semua keputusan itu ada di tangan teman-teman. Cuman kan kita belajar dari beberapa airdrop lainnya ya. Pasca listing harganya naik naik ke puncak gunung gitu kan. Tapi habis itu turun palung Maria ya gitu bro. Jadi ya kalau saya pribadi lebih baik saya klaim di awal dulu, walaupun nanti ya akan ada pembakaran yang cukup gede ya nggak masalah lah ya bro ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah terus di sini yaitu tentang pencatatan di bursa terjadi di sini untuk Bloom itu nggak DEX only ya. Nah, ini udah ada Bitget yang mengonfirmasi akan melakukan pendaftaran daripada si Bloom. Nah, jadi di sini ya Bloom terdaftar di Bitget Global pada tanggal 27 Juni pada pukul 10 AM UTC ya. Untuk merayakan kami akan memberikan 30.000 BGB dalam kampanye pendaftaran baru. Oke, ngapain bagi-bagi kayak gini, mendingan urusin aja komunitasnya gitu ya. Urusin dulu tuh ya permasalahan daripada komunitasnya, masukan-masukan dari komunitasnya gitu ya. Nah, oke. Terus di sini udah tertera secara jelas ya bro bahwasanya si Bloom itu akan akan launching di Bitget. Nah, untuk mekanisme klaimnya kita nggak tahu nih ya, Bitget akan menyediakan mekanisme klaim di awal atau hanya di DEX only atau ya di wallet kita gitu kan. Jadi contohnya gini, kalau exchange itu menyediakan withdrawnya bro, misal sebelum 3 ini hari besok ya, besok tanggal 26 itu kan hari terakhir gitu bro ya.
Nah, siapa tahu nih ya bisa langsung apa ya, kita kita klaim ke Bitget gitu, siapa tahu Bro, tapi ya kita nggak tahu juga nih ya kan. Dan ini baru di Bitget aja ya Bro ya, siapa tahu nanti hari ini nanti ya Bro atau besok akan ada tambahan exchange, semoga saja ya. Karena semakin banyak cek yang mendaftar belum akan semakin bagus ya, mungkin bisa masuk ke Get.io, bisa masuk ke Max Global, Bybit ya kan, Crypto.com, OKX, walaupun belum bisa ngejebol di Binance gitu. Kalau dia bisa listing lebih dari 7 bursa itu udah bagus Bro. Saya kira harganya juga bakal bagus ya. Tapi kalau dia bisa langsung jebol ke Binance tapi tanpa masuk di Binance Alpha loh ya. Kita tidak memikirkan Binance Alpha, tapi dia langsung masuk ke market spotnya Binance gitu. Wah, luar biasa. Kalau masuk ke Alphanya ini ya. Aduh, gitu ya Bro ya. Oke, ini untuk Bloomnya Bro ya. Semoga saja ya hari ini atau besok ada penambahan market lagi ya. Dia baru di Bitget sih ini yang notabene apa ya? Baru ngerilis atau nge-up untuk pelistingan daripada si Bloom ini. Nah, kalau kita lihat untuk harga pre-market Bloom yang ada di Get.io Bro ya, ini pre-marketnya ya. Jadi Bloom itu udah ada beberapa pre-market sih meskipun ini bukan langsung dari tim officialnya Bloom ya. Jadi dia ada di Bitget kalau nggak salah, ada di Get.io, Max Global, BingX ya Bro ya. Semoga saja market yang mengadakan pre-market ini juga bisa ngelisting daripada Bloom ya. Oke, untuk pre-market Bloom dia di area 0,0018. Kenapa harganya cenderung murah? Karena gini bro, dari pre-market itu diambil dengan total supply 100 billion atau 100 miliar ya. Itu diambil dari total supply 100 miliar ya bro ya. Ketemu harga Bloom pre-market di area 0,0018. Nah, sedangkan supply daripada Bloom itu di bawah 10 miliar, tepatnya di area 1 miliar, dan circulating supply-nya nanti nggak nyampe 100 juta. Kalau si Bloom itu bisa mencapai market cap di 500 juta aja bro, udah auto mantap jiwa gitu ya untuk harganya ya kan. Jadi di sini banyak yang bertanya, "Bang, kok harga pre-market Bloom itu hancur?" Ya karena dia ngambil dari total supply 100 miliar, Bro. Ya, ini udah ada keterangannya ya. Jadi token saat ini atau poin diterbitkan berdasarkan total pasokan 100 miliar. Ya, udah ada keterangannya. Sedangkan total pasokan Bloom hanya 10 miliar. Oke. Jadi kesimpulan dari saya, Bro, antara klaim, antara price harga dan sebagainya. Kalau price harga itu nanti tergantung dari market cap-nya berapa ya. Nah, kalau masalah klaim mengeklaim, kalau saya pribadi tetap saya klaim di awal. Masa bodoh lah ya, mau di burning mau di apa, kalau saya pribadi tetap saya klaim di awal gitu bro ya. Ya kita belajar dulu major ya, major itu harga listingnya lumayan tuh bro. Yang ngehold ya akhirnya apa, hancur juga harganya ya. Terus Pocket Fi gimana, PX gimana ya kan, Pause gimana, Docs gimana ya, terus ada Tone Station gimana, terus ada X Ampere gimana. Nah kita belajar dari beberapa airdrop lah. Yang terakhir itu yang terbaru bro, ada Machen ya. Machen itu gimana itu ya, harga awal rilis kan mantap tuh ya, sampai di $2 atau $3 gitu ya, $3 lah atau $4 aku lupa bro, kalian bisa cek. Dan akhirnya harganya turun juga ya kan, makanya di sini saya di awal tetap ngeklaim bro, mau berapapun harganya langsung saya jual gitu aja ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam